Shalom, selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh berada di minggu ketiga di bulan Agustus tahun 2021. 2 hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Luar biasa sekali penyertaan Tuhan bagi bangsa kita. Kalau saat ini kita masih boleh bertahan di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan seperti saat ini, kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi kita, bagi bangsa Indonesia. Sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah online GPDI Maranatha Malang. Mari saya mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, serta kita juga akan menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak saudara juga untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan, dan juga alat tulis untuk supaya saudara dapat mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita, mari saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu Tuhan atas bangsa kami Bapak. Kalau kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena penyertaan-Mu, itu semua karena berkat-Mu, itu semua karena kasih-Mu Tuhan yang luar biasa bagi bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang menjadi rencana-Mu Bapa atas bangsa kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan menyediakan jalan keluarnya, Kau akan menyediakan berkat yang luar biasa atas bangsa kami Tuhan, pemulihan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan boleh Kau nyatakan atas bangsa kami. Terima kasih, kami juga menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau saja yang bertahta atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan-Mu Tuhan boleh kami rasakan melalui ibadah online pada hari ini. Terima kasih, kami akan memulaikan ibadah online kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, Shalom Indonesia. Dirgahayu bangsaku, engkau diberkati. Mari kita semua bangkit memuji Tuhan. Kita muliakan Tuhan atas kemuliaannya di bangsa kita Indonesia. Amin. Mari saudara dimanapun kau berada, kita bertepuk tangan, kita tinggikan Tuhan, memuji bersama. Hadirat Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Ya, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kata benteng yang kuat, nama Yesus mengalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari semua bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang
Yesus menara yang kuat, amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Oh ya. Amin, amin, amin. Nama Yesus atas bangsa kita. Nama Yesus nyatakan rencana Tuhan atas bangsa kita. Mari dimanapun kita berada, kita naikkan syukur untuk rencananya atas bangsa Indonesia, atas kota Malang, atas setiap keberadaan kita, atas setiap masa depan yang Tuhan tetapkan. Mari kita bersyukur karena Tuhan punya rencana yang baik. Amin, amin. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat kesejahteraannya. Terima kasih buat kemakmurannya. Kalau kita ada sampai saat ini, kalau Anda dan saya sehat sampai saat ini, itu semua berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur, naikkan syukur bagi Dia. Amin, amin, amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin, amin. Kami rindu melihat Indonesia
semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari sama-sama semua ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi nyanyikan, ini doa kami Tuhan kepadamu. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan kemuliaan-Mu. Semua ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Mari sembah Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Sembah Dia, nyatakan kebesaran-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Indonesia, ya. Amin, amin, amin Tuhan. Lawatlah, lawatlah Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sekali lagi semua sama-sama bagi bangsa ini. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas
amin, amin. Amin, amin. Namamu ditinggikan, namamu ditegakkan atas bangsa kami Indonesia, sehingga apapun yang sedang Engkau izinkan terjadi atas bangsa ini ya Tuhan, maka segala yang baik tetap akan Engkau kerjakan. Janji-janjimu akan Engkau genapi, rancanganmu akan Engkau nyatakan. Kami siap, kami percaya, karena firman-Mu berkuasa. Firman Tuhan ajaib, firman-Mu ya dan amin. Apa yang Engkau tuliskan, maka itulah yang akan terjadi. Terjadilah kemakmuran atas bangsa kami Indonesia. Terjadilah kesejahteraan yang daripadamu. Terjadilah hujan keselamatan dan pertobatan. Curahkan berkat-berkat-Mu, dan kami akan melihat pemulihan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Biarlah Engkau terus bekerja dan berfirman, nyatakan sekali lagi kehendak-Mu, maka kami semua akan hidup di dalam kebenaran-Mu di tengah bangsa kami Indonesia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengar firman yang luar biasa. Ya, hari-hari ini kita sedang menjalani PPKM, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan minggu ini kita juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Wow. Dan kalau kita melihat kehidupan bangsa Indonesia, maka kita menyadari bahwa kita bukan hanya butuh kemerdekaan secara fisik, masih ada banyak hal dalam pikiran yang perlu dimerdekakan, terutama saat-saat ini, di mana banyak muncul berita hoax dan pikiran kita jadi parno. Parno itu adalah istilah gaul untuk paranoid, ya, istilah anak sekarang untuk paranoid, yaitu seringkali kita jadi parno atau paranoid, ya. Menurut kompas.com, berita palsu atau dikenal dengan istilah populernya itu hoax ya, tulisannya hoax, bacanya hoax, itu bisa bertebaran dalam berbagai bentuk, mulai dari tulisan, foto, video, lewat media sosial dan sebagainya. Nah, di era ini semua orang bisa menggunakan media sosial dan berita hoax jadi sangat mudah tersebar. Selain itu, dampak buruk dari berita hoax juga bisa merugikan kesehatan mental. Ya, seperti ini penjelasan ilmiahnya. Dalam sebuah studi, para psikolog sepakat bahwa berita hoax bisa memberi dampak buruk kepada kesehatan mental, seperti PTSD, ya, Post Traumatic Stress Syndrome, yang menimbulkan kecemasan sampai jadi parno atau ketakutan, ya. Nah, parno dalam bahasa gaul berasal dari kata paranoid, yang berarti keadaan seseorang yang berlebihan dalam rasa takut, curiga, khawatir, cemas, ya. Efeknya bisa berlangsung dalam jangka panjang. Misalnya akhirnya mengganggu situasi emosional dan suasana hati yang berkepanjangan, sampai menghantui
pikiran untuk waktu yang lama. Akibatnya ketika tubuh atau fisik kita mengalami sedikit gangguan, ya misalnya ketika kita itu bersin-bersin di pagi hari, karena memang cuacanya hari-hari ini di Malang sedang dingin ya di pagi hari. Nah, tiba-tiba pikiran kita itu jadi parno. Aduh, jangan-jangan ini gejala COVID. Waduh, nafasku kok jadi pendek-pendek gini, ya. Jadi saudara perlu membedakan hati-hati dengan ketakutan atau khawatir itu jadi paranoid. Jadi parno. Nah, cara menghindari hal-hal tersebut, maka pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, ya. Mari kita mindset pikiran kita setel ulang, ya. Karena kehidupan manusia hanya berubah waktu pikirannya berubah. Nah, sekarang mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, medan pertempurannya ada dalam pikiran manusia. Melalui imajinasi kita, akal budi, spekulasi, pemikiran dan pengetahuan. Dengan menawan pikiran manusia, maka setan mencari jalan untuk menguasai seluruh umat manusia. Karena itu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Artinya setan mencuri pikiran saudara. Setan bisa mencuri damai sejahtera saudara. Dari situ maka terampaslah semua akal sehat. Karena saat kita parno, takut, cemas, khawatir, enggak mungkin pikiran kita itu bisa jernih. Ayat ini menulis mencuri, ya. Diistilahkan oleh Yesus itu mencuri, setan itu mencuri. Kenapa dikatakan mencuri? Karena tidak terasa. Beda dengan merampok, ya. Kalau dirampok itu terasa, tapi biasanya orang kalau mencuri itu enggak kerasa. Dan di masa seperti ini masuk akal kalau kita itu sering takut, kalau kita itu sekarang dikit-dikit parno, ya, dan itu jadi celah untuk iblis mencuri, dan mencuri. Dan saudara nggak sadar, karena saudara kira itu masuk akal, ya, itu yang benar. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 5 tadi katakan tanggung jawab kita adalah untuk memerdekakan pikiran kita dari dominasi iblis dan membawa mereka kembali kepada ketaatan kepada Kristus. Nah, seperti para pahlawan kemerdekaan 76 tahun yang lalu, mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen adalah orang yang paling penting di bumi. Karena hanya kitalah yang mempunyai senjata yang diperlukan untuk melakukan tugas ini. Ya, ini membuat kita lebih berpengaruh daripada para pemimpin politik, komandan militer, ilmuwan, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak beroperasi di dalam dunia roh. Mereka tidak mempunyai alat atau perlengkapan seperti perlengkapan rohani yang kita miliki. Nah, supaya PPKM, ya, judul khotbah saya adalah PPKM. Percaya penebus
ketakutan dan kekhawatiran menghilang. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Yang nomor 1, merdeka dari ketakutan. Merdeka dari ketakutan. Mari katakan bersama, 2, 3, merdeka dari ketakutan. Ya, Allah itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Ya, ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Ketakutan itu adalah sebuah roh. Ketakutan itu sebuah kekuatan yang mencengkeram sikap perasaan kita, emosi kita. Sama seperti iman itu adalah pemberian dari Allah. Ketakutan itu pemberian dari setan. 2 Timotius 1 ayat 7, saya lebih tertarik dengan terjemahan Amplified, ya. Saya akan bacakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Karena Tuhan tidak memberi kita sifat takut-takut atau pengecut atau ketakutan, tetapi Dia telah memberi kita roh kekuatan dan kasih dan penilaian yang baik dan disiplin pribadi, yaitu kemampuan yang menghasilkan ketenangan, pikiran yang seimbang, dan kontrol diri atau pengendalian diri. Ya, jadi Alkitab mengatakan bahwa ketakutan itu adalah suatu roh. Ketakutan akan bermain di area perasaan kita dan membuat kita itu parno, takut, curiga, khawatir dan cemas. Tapi kabar baiknya adalah kita punya kuasa atas ketakutan. Kita punya kuasa atas ketakutan. Mari katakan bersama 2, 3. Kita punya kuasa atas ketakutan. Ya. Alkitab mengatakan bahwa kasih yang sejati itu akan mengusir ketakutan. Waktu kita menerima kasih Allah yang sempurna, maka kita akan punya keyakinan akan masa depan kita. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan bagi masa depan kita itu baik. Karena kita punya Tuhan yang baik. Nah, dalam bahasa Inggris kata takut itu adalah fear, ya. Yang merupakan akronim dari false evidence appearing real. Ya, bukti palsu yang kelihatannya benar. Nah, melalui Alkitab, maka kita tahu bahwa kerajaan Allah itu beroperasi karena iman. Kerajaan Allah adalah kerajaan kasih, kerajaan kebenaran, kerajaan damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Dan di dalam kerajaan Allah, Yesus adalah Tuhan. Tapi Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa ada lagi satu yang menentang, yaitu kerajaan kegelapan. Di Roma 8 dikatakan ini adalah kerajaan dosa dan kematian. Dan di dalam kerajaan kegelapan, maka setan yang menjadi Tuhan. Kerajaan kegelapan ini beroperasi dengan cara ketakutan. Di mana setan hadir, ketakutan itu akan selalu hadir. Ya, bagi yang suka nonton horor pasti takut kan? Ya, karena yang dilihat adalah kuasa kegelapan. Nah, jadi kalau kerajaan Allah itu karena iman, maka kerajaan kegelapan itu karena ketakutan. Pahamilah ini. Iman dan ketakutan itu bekerja pada prinsip yang sama. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ketakutan juga datang lewat pendengaran. Mendengar hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini pilihlah untuk mempercayai firman Tuhan dan beriman kepada Yesus Kristus.
maka saudara akan menerima kasih Tuhan. Dengan cara itu saudara bisa mengalahkan ketakutan dan bergerak maju dalam kehidupan yang lebih baik lagi, yang lebih fantastis, yang telah Tuhan persiapkan bagi saudara. Yang kedua, merdeka dari kekhawatiran. Ya, selain merdeka dari ketakutan, maka saudara perlu juga untuk merdeka dari kekhawatiran. Merdeka dari kekhawatiran, mari katakan bersama 2-3. Merdeka dari kekhawatiran. 2 Timotius 1 ayat 7. Karena Tuhan tidak memberi kita sifat takut-takut atau pengecut atau ketakutan. Tetapi Dia telah memberi kita roh kekuatan dan kasih dan penilaian yang baik dan disiplin pribadi, yaitu kemampuan yang menghasilkan ketenangan, pikiran yang seimbang, dan kontrol diri atau pengendalian diri. Nah, dikatakan di ayat ini, Tuhan juga memberikan kepada kita itu pikiran yang baik. Artinya, saudara punya kemampuan yang bisa menghasilkan ketenangan, pikiran yang seimbang, dan kontrol diri. Tidak ada kekhawatiran dalam pikiran saudara. Ya, pikiran kita jadi tidak baik waktu pikiran kita itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kekhawatiran yang ditoleransi adalah iman yang dikontaminasi atau dikotori. Ya, sekali lagi, kekhawatiran yang ditoleransi adalah iman yang dikontaminasi atau dikotori. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, jadi saudara, kita tidak boleh khawatir, bahkan sedetik pun atau sesaat pun. Kita enggak boleh anggap remeh soal kekhawatiran. Sebab kalau kita tidak bereskan, maka kita akan diperbudak. Dan itu bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Saudara dan saya harus memilih untuk bebas dari ketakutan. Begitu ada ketakutan, maka kita buka pintu untuk setan itu bisa masuk. Dan itu adalah kekuatan yang terhubung dengan semua hal yang buruk. Yang sebenarnya kita tidak mau ada dalam hidup kita. Dan kalau setan bisa membuat kita tetap dalam ketakutan, maka dia bisa melumpuhkan saudara. Dia akan merampok potensi saudara. Dan setan akan menghancurkan visi yang Tuhan sudah taruh. Mari kita sekarang melihat ke kitab Ayub ya. Di dalam Alkitab ada kitab Ayub. Ayub adalah orang yang paling kaya di dunia sebelah timur. Dan Ayub adalah orang yang saleh dan sangat-sangat taat beragama. Tapi dia punya satu masalah. Dia adalah orang yang dicengkeram dengan ketakutan. Dia selalu khawatir setiap waktu. Ya, ada banyak juga dari saudara yang hari-hari ini selalu khawatir terus ya. Nah, mari kita pelajari Ayub ini. Ayub 1 pasal 1 ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, anak-anaknya ya, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, kalau kita baca ayat ini, kita tahu bahwa Bapak Ayub ini sangat mengasihi Tuhan.
Oh, dia kelihatannya dia senang menyembah Tuhan. Ya. Padahal sebenarnya enggak. Setiap pagi ketika Bapak Ayub ini bangun untuk mempersembahkan korban, itu dilakukannya karena dia khawatir. Karena Ayub itu punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak-anaknya itu suka pesta-pesta. Kadang-kadang pestanya itu keterlaluan. Dan Ayub ini sangat khawatir, jangan-jangan anaknya itu bisa mengutuk Tuhan dan melakukan dosa ketika mereka berpesta sehingga Ayub akan kehilangan semuanya. Saudara tahu, kalau orang kaya pasti dia akan ketakutan untuk kehilangan semuanya. Sayangnya ketakutan atau kekhawatiran Ayub ini membuka pintu dan membuat akses setan itu bisa masuk. Jadi ini adalah motivasi Ayub yang salah. Kekhawatiran itu yang jadi motivasinya dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Dan sekarang setan punya kesempatan untuk masuk dengan cepat. Di ayat berikutnya kita akan mendapat gambaran tentang sorga dan tentang setan yang menampakkan diri kepada Tuhan. Ayub 1 ayat 9 sampai 12. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya, dengarkan apa yang Tuhan katakan. Karena ada kekhawatiran, segala yang dipunyai Ayub sekarang ada dalam kuasa setan. Tuhan berkata, oke setan, engkau bisa lanjut. Kamu sekarang punya izin untuk masuk. Karena kekhawatiran itu membuka pintu supaya engkau bisa masuk. Tapi jangan jamah jiwanya. Nah, di sini kita belajar satu hal. Setiap kali setan itu akan menyerang kita sebagai anak-anak Tuhan, maka dia harus dapat izin dari Tuhan. Hari ini mungkin di antara saudara ada yang sakit. Mungkin di antara saudara juga ada yang sedang mengalami krisis tentang keuangan, ya, karena dampak PPKM yang berlanjut-lanjut ini. Mungkin ada juga yang bermasalah dengan pernikahannya. Dan sebagian mungkin butuh terobosan tantangan dalam bisnis. Ingat, setan itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan setan berbuat itu, karena Tuhan itu tahu bahwa saudara akan mampu untuk mengatasinya. Dan Tuhan punya berkat yang lebih besar lagi bagi saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, ketika Tuhan izinkan hal itu terjadi, maka setan bergerak dengan cepat. Dalam satu hari, Ayub kehilangan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua harta, semua perumahannya terbakar habis. Ayub kehilangan bisnisnya dan semua kekayaannya hilang. Dan dia sekarang tertimpa penyakit yang hampir membuat dia mati. Nah, kemudian Ayub ini sadar akan satu hal. Kita akan membaca di ayat yang ke-25 ya. Ayub pasal 3 ayat 25.
Ayub berkata seperti ini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, yang kukhawatirkan, itulah yang mendatangi aku. Ya. Nah, Ayub ini tiba-tiba dia dapat pewahyuan. Oh, ternyata yang aku khawatirkan itu sudah terjadi. Seolah-olah sepanjang hidupnya Ayub itu lagi menunggu kapan hal buruk itu terjadi. Kapan masalah itu terjadi? Kapan terjadi bencana itu? Ya, mengharapkannya, mengantisipasinya kapan akan terjadi. Nah, itulah masalah dari khawatir. Khawatir adalah perenungan yang negatif. Ya, saya ulangi. Khawatir adalah perenungan yang negatif. Saudara merenungkan 24 jam 7 hari seminggu. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Hal buruk terjadi, hal buruk terjadi. Ya. Sama seperti saudara saat ini mungkin ya selalu merenung-renungkan tentang COVID terus ya. PPKM, COVID ya. Nah, mungkin ada orang yang berkata seperti ini. Memang dari lahir saya ini gampang khawatir. Ini salah, enggak boleh seperti itu. Ya, karena saudara mengizinkan setan untuk mengalihkan saudara kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi ketakutan Ayub itu membuka pintu untuk setan bisa menghancurkan anak-anaknya dan harta miliknya. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang sangat saudara takutkan? Apa yang sangat saudara khawatirkan? Kalau saudara melakukan sesuatu yang kelihatannya rohani, tapi motivasinya itu tidak boleh karena khawatir, ya, karena takut. Meskipun saudara berdoa, tapi kalau karena khawatir, Tuhan tidak akan menjawab doa saudara. Tuhan hanya menjawab doa karena iman. Tuhan hanya menjawab doa karena iman. Mari katakan bersama 2, 3. Tuhan hanya menjawab doa karena iman. Ya, jadi inti dari kisah Ayub ini adalah bukan masalah kesakitannya atau penderitaannya. Ya, kalau saudara tahu penderitaan Ayub itu hanya 9 bulan lamanya. Ini cerita tentang Ayub, hanya dari seorang yang beragama, akhirnya dia jadi punya hubungan dengan Tuhan. Ya, Bapak Ayub ini akhirnya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan Ayub tidak berdoa lagi karena khawatir. Ayub tidak menyembah Tuhan lagi karena khawatir. Dia tidak berpuasa karena khawatir. Dia tidak melayani Tuhan karena khawatir. Sekarang semuanya dilakukan oleh karena kasih kepada Tuhan, karena imannya. Ya, Tuhan membebaskan dia dari khawatir, takut kepada iman. Ya, jadi kita tidak boleh toleransi ketakutan atau kekhawatiran, bahkan sesaat pun. Saudara tidak akan menjadi lebih dari pemenang kalau saudara penuh dengan kekhawatiran. Ya, apa yang harus saudara lakukan sekarang? Ya, untuk merdeka dari ketakutan, untuk merdeka dari kekhawatiran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, serahkan. Ya, serahkan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yang percaya katakan amin. Ya, serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Yesus mengingatkan dalam Matius 6 ayat 27 versi BIMK, ya. Dikatakan di ayat ini seperti ini. Siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit, ya. Nah, siapakah dari
kalian, ayat ini katakan seperti itu, yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya keluarga, umurnya teman biarpun sedikit. Karena kekhawatiran itu akan merusak hidup kita. Jadi isi hidup kita, isi pikiran kita dengan sumber yang benar, yaitu dengan firman Tuhan. Yang kedua, izinkan Tuhan membalikkan keadaan. Izinkan Tuhan membalikkan keadaan. Mari katakan bersama, izinkan Tuhan membalikkan keadaan. Biarkan Tuhan yang menanganinya. Kita bisa membuat hal tersebut, Tuhan bisa membuat hal itu berbalik menjadi kebaikan bagi kita. Tuhan ahli dalam membalikkan luka kehidupan. Oleh sebab itu berpalinglah kepada Tuhan di saat krisis, ya, di masa krisis seperti ini. Di dalam Amos 5 ayat 4b katakan, Tuhan berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kita akan hidup. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Ya, masalah yang sering kita hadapi adalah seringkali kita itu terlalu terpaku pada ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga kita itu tidak bisa melihat solusi yang ada di depan mata kita. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang baik. Ya, saudara perlu mengizinkan Tuhan untuk menunjukkan kepada saudara suatu hal yang akan mengubah kepahitan menjadi sesuatu yang manis. Ya. Jadi dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini, di mana kita saat-saat ini juga melewati PPKM yang berkelanjutan, masa-masa pandemik, ya, dan masih harus berjuang dengan virus COVID-19 ini, biarlah kita menyadari bahwa masih banyak medan peperangan di dalam pikiran yang perlu dimerdekakan, ya, dimenangkan. Kita perlu memerdekakan pikiran kita itu dari ketakutan, dari kekhawatiran. Serahkan pada Tuhan dan izinkan Tuhan untuk membalikkan keadaan menjadi lebih baik. Yang percaya katakan amin, ya. Juga fokus kepada janji-janji Tuhan. Tuhan akan memerdekakan saudara dari rasa takut dan khawatir. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang baik, kami percaya ya Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, maka kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus boleh mengusir ya Tuhan segala kekhawatiran, ketakutan yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau berserah kepadamu dan mengizinkan Engkau ya Tuhan untuk membalikkan segala keadaan yang buruk dari antara kami ya Tuhan. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang pagi hari ini sedang terbaring sakit. Mari ya Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Kami percaya bilur-bilur-Mu di atas kayu salib sanggup menyembuhkan jemaat-Mu yang sedang sakit. Mungkin ada jemaat-Mu juga yang lagi susah ya Tuhan karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya. Mari ya Tuhan, Engkau adalah Allah sumber damai sejahtera. Engkau yang akan memenuhi setiap hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Hamba berdoa juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami jalan buntu. Engkau adalah Allah yang bisa membalikkan segala hal-hal yang buruk dari keadaan kami. Engkau yang akan membuat terobosan-terobosan di dalam kehidupan kami, dalam hidup jemaat-Mu. Engkau akan memberikan terobosan-terobosan sehingga
jemaat-Mu boleh keluar dari segala permasalahan mereka. Ada jalan keluar ya Tuhan. Ada terobosan yang Engkau berikan. Engkau akan memberikan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Bisnis-bisnis yang baru ya Tuhan untuk kami lakukan di masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa kami mempunyai Tuhan yang baik. Firman-Mu berkata, berjanji kepada kami, kalau kami mencari Engkau, maka kami akan menemukan hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk janji-janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah diberitakan pada pagi hari ini. Biarlah iman kami boleh bertumbuh ya Tuhan setelah kami mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau akan berdaulat atas kehidupan kami. Dan kami tahu apa yang Kau kerjakan adalah yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan memberi persembahan. Namun sebelum memberi, kita dasari dulu dengan firman persembahan. Dan saya beri judul motivasi dalam memberi. Ya, soal memberi persembahan adalah soal yang sensitif bagi hamba Tuhan maupun jemaat. Ya, malahan itu juga bisa menjadi sorotan bagi masyarakat. Gereja yang besar dalam tanda kutip makmur ya, di mana saja selalu mendapat berbagai komentar dari media, masyarakat, juga jemaat. Umumnya gereja-gereja besar mempunyai jemaat yang loyal, mampu memberi persembahan yang bisa dibilang banyak. Ya. Laporan media menunjukkan bahwa beberapa tokoh gereja tertentu yang mempunyai harta berjuta-juta dolar. Sebaliknya dalam gereja kecil mungkin pendeta dan jemaatnya atau pengurusnya harus berjuang keras untuk hidup dan rajin mengajarkan jemaat agar bisa meningkatkan persembahannya. Ya, puji Tuhan. Nah, terlepas dari berbagai jenis gereja, aliran teologi maupun tingkat ekonomi jemaat, persembahan harus diberikan secara dengan cara motivasi yang benar, melalui yang benar dan digunakan untuk tujuan yang benar. Ya. Nah, ada beberapa prinsip utama dalam persembahan. Pertama adalah kita memberi karena Tuhan lebih dulu memberi. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Kedua adalah persembahan kita merupakan pernyataan ucapan syukur kepada Tuhan. Matius 6 ayat yang keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Ketiga adalah persembahan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Puji Tuhan. Dan yang keempat adalah persembahan kita memperkuat iman kita. Yakobus 2 ayat yang ke-22 dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi
sempurna. Haleluya. Jadi inilah motivasi kita dalam hal memberi persembahan ataupun persepuluhan. Bukan hanya menyenangkan hamba Tuhan saja ya, tetapi ini menyangkut hidup kita, pribadi kita sendiri kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berharap jemaat yang dikasihi Tuhan mempunyai motivasi yang benar dalam hal memberi persembahan. Jangan asal memberi ya, tetapi berdoalah ya. Tuhan akan memberi hikmat kepada saudara. Tuhan melihat dan Tuhan siap memberkati saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari sebelum memberi kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mengerti dalam hal memberi persembahan. Terima kasih buat firman persembahan pada pagi hari ini. Tuhan ampuni kalau kami mempunyai motivasi yang salah dalam hal memberi. Kami hanya ingin memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih. Terima kasih, kami siap memberi, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati setiap jemaat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Ya, mari jemaat Tuhan tundukkan kepala, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, ibadah sebentar akan kami akhiri. Terima kasih buat kasih-Mu, anugerah, keselamatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap jemaat. Diberkati seluruh pelayan pada hari ini, demikian juga jemaat yang sudah hadir ikut melihat kebenaran firman Tuhan. Demikian juga jemaat tamu di kota manapun. Terima kasih memberkati setiap pelayan ibadah online. Demikian juga setiap jemaat yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Terima kasih Tuhan. Diberkati usahanya, toko, pekerjaan, sekolah, kuliah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua jemaat katakan amin. Tuhan memberkati. Wow, puji Tuhan. Saya percaya kita semua dilawat oleh Tuhan. Bangsa kita pun dilawat oleh Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin, amin, amin. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. God bless. Shalom Indonesia. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Bagaimana saudara? Saya yakin kita semua terberkati melalui pujian penyembahan, juga melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk like, subscribe, dan juga bagikan channel YouTube dan akun Facebook GPDI Maranatha Malang kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada kerabat, saudara sekalian, supaya semakin banyak orang boleh diberkati melalui ibadah online GPDI Maranatha Malang. Sampai bertemu dalam ibadah online minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.